Drama perbawangan yang kerap mengganggu indera penciuman Taehyung hingga membuatnya merasa mual terselesaikan berkat bantuan Sela. Meskipun menurut Yeon rasa masakannya jadi kurang pas tanpa tambahan bawang, tapi rasa seperti itu lebih aman diterima oleh lambung sang suami. Sekarang kau tahu kan akibatnya jika membuat istrimu hamil tanpa diskusi terlebih dahulu, apalagi kau sudah bohong dengan mengatakan tidak sengaja melakukannya. Sendiri Yeon sembari ngemil mangga muda. Rasanya enak juga meskipun itu bukan permintaan ngidam gadis itu, melainkan Taehyung yang tiba-tiba kepikiran ingin makan mangga muda. Karena malas keluar dari apartemen, pemuda itu meminta Yeon mengaku pada Taesu jika ia ngidam dan berharap apa mertuanya itu mau mengirimkan mangga muda ke apartemen. Taesu sudah bisa menebak jika itu keinginan Taehyung. Ia sudah hampir menolak, tapi wajan Sela yang meminta suaminya itu menuruti permintaan sang anak membuat Taesu harus rela pergi ke supermarket untuk membeli mangga. Taesu bilang Taehyung yang mengalami sickness dan ngidam lebih seram daripada Yeon yang pastinya lebih menyusahkan juga. Sebelum pulang dari apartemen, Taesu berharap ini menjadi yang terakhir ia melihat sang anak ngidam. Anak ketiga nanti biarin saja karena Taesu lebih ikhlas memenuhi keinginan sang menantu dibandingkan anak sendiri. Siapa bilang tanpa diskusi? Kami sudah berdiskusi panjang sejak Jiwo berusia 2 bulan, tapi memang baru terrealisasikan sekarang, jelas Taehyung. Ngomong-ngomong manganya enak sekali, dimana apa membelinya? Aku mau makan itu lagi besok. Lanjut pemuda itu salah fokus. Mendengar ucapanmu aku jadi merasa semakin dihianati oleh seluruh anggota keluarga. Gumam Yeon kecewa. Jika sampai gadis itu tahu mereka membuat sebuah klub tanpa dirinya, sudah bisa ditebak rasa kecewa Yeon pasti akan bertambah menjadi berkali-kali lipat. Tidak seperti itu sayang, buktinya saat kau hamil lagi, kami semua sangat merasa senang. Itu karena tujuan terselubung kalian telah tercapai. Balas Yeon tepat sasaran. Tapi memang benar, manganya enak. Gadis itu baru menanggapi ucapan salah fokus sang suami. Aku akan tanya pada apa, di mana ia membelinya, dan pergi ke sana besok setelah pulang dari kantor. Ian mengaku menyetujui rencana sang suami. Beli yang tingkat kematangannya seperti ini ya sayang. Tidak terlalu matang, tapi tidak mentah juga. Iya sayang, kalau perlu, aku akan membawa apa sekalian karena apa aku membeli buah-buahan yang terasa enak. Pokoknya apa tidak mau, ia bahkan merasa sangat kesal tadi, balas YN. Coba kau telepon saja dan katakan jika kali ini benar-benar kau yang menginginkannya. Bagaimana kalau apa tidak percaya? Terus yakinkan saja karena jika itu kau, apa lebih percaya padamu daripada aku, jawab Taehyung. Tentu saja karena Taesu menalian lebih lama dibandingkan dengan Taehyung, meskipun Taehyung adalah putra kandungnya sendiri. Tapi bagi Taesu selain menantu, Ian juga sudah seperti adik, anak, saudara, sepupu, teman, dan lain sebagainya. Sudah dicoba selama seharian, tapi sepertinya karena usia Jiwo masih 8 bulan, ia bisa ikut siapa saja termasuk seorang pengasuh yang Taehyung bekerjakan. Ian memanggilnya dengan sebutan pengasuhan. Meskipun awalnya tak rela, tapi pada akhirnya ia mengikuti saran dari sang suami agar membiarkan pengasuhan menginap serta merawat Jiwo seharian ini. Ia hanya diperbolehkan untuk mengawasi baik itu dari jarak dekat maupun jauh. Ia juga yang memberitahu bagaimana kebiasaan Jiwo selama ini dan membiarkan pengasuhan mengingat serta menjalankannya. Buktinya Jiwo tidak rewel kan, ucap Taehyung menanggapi keraguan Ian pada pengasuhan. Karena akhir-akhir ini Jiwo terkadang akan rewel ketika disentuh oleh kakek dan neneknya. Tapi Nyonya meyakinkan jika pengasuhan adalah seseorang yang bertangan dingin dan sikapnya mampu membuat bayi manapun merasa nyaman. Justru aku agak sakit hati karena Jiwo sekamang itu dulu pada pengasuhan. Taehyung memaklumi ucapan sang istri. Orang yang tengah hamil memang terkadang sikapnya agak menyebalkan karena mood swing. Harusnya kau merasa bersyukur, anak kita bisa dirawat dengan penuh kasih sayang oleh pengasuh yang memang menyayangi anak-anak. Just Taehyung dengan penuh pengertian. Aku bersyukur, tapi aku kesal juga. Jika sudah begini agak susah, tapi biarkan saja, karena Ian akan segera merasa terbiasa dengan kehadiran pengasuhan. Sudah tidak ada pilihan lain karena menurut Taehyung, ini sudah jadi pilihan terbaik.
Ian masih bisa mengawasi sang anak secara dekat, namun tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Tapi aku suka dengan cara kerja Bujung, Mami Ian setelah memperhatikan cara kerja asisten rumah tangga pilihan sang nenek mertua. Dia sangat cekatan dan juga rapi. Sama seperti pengasuhan kan, pengasuhan juga cekatan dan telaten merawat Ciwo. Sudah selalu mengikuti ucapan mengenai hal apa yang harus pengasuhan lakukan pada anak kita. Teh yang benar, meskipun pengasuhan sudah berusia paruh baya, tapi ia sangat menghormati cara asuh YN yang masih tergolong sebagai ibu baru. Padahal wanita itu sudah berpengalaman selama berpuluh-puluh tahun dalam merawat bayi serta memiliki sertifikat resmi bukti bahwa ia adalah seorang pengasuh bayi yang kompeten. Dibandingkan dengan memaksa Ian menuruti hal yang menurutnya baik bagi Jiwo, pengasuhan lebih memilih untuk memberikan pilihan pada Ian dan selalu menghormati pilihan sang majikan. Jangan khawatir, aku tidak membenci pengasuhan. Aku hanya cemburu karena anak kita mudah dekat dengannya. Bahkan tadi sore saat aku hendak mengenang Jiwo, dia menolaknya dan lebih memilih tetap berada di gendongan pengasuhan. Rasanya seperti patah hati, bedanya ini lebih terasa sakit dan menyedihkan karena dilakukan oleh anakku sendiri, lanjut YN. Jangan bersedih, anggap saja Jiwo mengerti jika ada adiknya dalam sana. Ia juga ingin menjaga sang adik dan tak mau kau merasa kelelahan jika harus terus-menerus menggendongnya, hibur Taehyung. Ada saat dimana Jiwo hanya mau dekat dengan YN hingga membuat gadis itu merasa kewalahan. Bahkan bujukan dari Taehyung tidak mempan untuk membuat sang anak mau digendong oleh sang apa. Jika sudah seperti itu, rasanya YN ingin menangis saja. Ia sudah lelah, tapi sang anak masih terus rewel. Menurutmu calon anak kedua kita laki-laki atau perempuan? Tanya Taehyung meminta sang istri untuk menebak. Entahlah, tapi yang pasti jika itu laki-laki, kita sudah memiliki lengkap anak laki-laki dan perempuan. Jika itu perempuan, kita bisa hemat pengeluaran untuk membeli pakaian bayi, karena sudah ada milik Jiwo. Tapi jika itu laki-laki, mari pergi belanja lagi, balas YN. Bagiku tidak masalah laki-laki atau perempuan, tapi jika kali ini perempuan lagi, mari bahas satu lagi yang laki-laki. Bisik Taehyung dengan senyum mau, tapi tak tahu malu. Kalau anak ketika kita perempuan lagi bagaimana? Tentu saja harus membuat anak nomor 4, jawab Taehyung dengan entengnya. Kalau yang keempat perempuan juga? Taehyung sudah tersenyum dan beralih meraih pinggang sang istri di sana. Jarak mereka sudah hampir terhapus, namun Ian masih menunjukkan raut kesal dan penasaran karena belum mendapatkan jawaban dari sang suami. Aku tanya bagaimana jika anak keempat kita juga perempuan. Jawabannya masih sama, mari terus puas sampai dapat yang laki-laki. Serius, Ian ingin menjabat rambut Taehyung di sana. Apalagi satu muda itu sudah semakin merapatkan pelukan mereka. Karena anak kedua kita hadir terlalu cepat, suatu hari nanti aku masih kepikiran ingin punya anak ketiga. Ketika Jiwo dan adiknya sudah tumbuh agak besar. Tapi jika ketiganya adalah perempuan, aku tetap tidak akan tambah anak lagi, sampai dapat yang laki-laki seperti cita-citamu. Kecuali kalau kamu merasakan morning sickness setiap kali aku hamil, juga turut menanggung sakitnya kontraksi ketika anak-anakmu hendak lahir ke dunia. Bagaimana? Telikan Ian kembali keluar menyusul ucapan penuh ancaman tersebut. Tentu saja Taehyung tidak merasakan itu semua. Karena sampai saat ini saja rasanya masih sangat tersiksa karena dia tidak bisa makan dengan bebas dan kerap terendam mual di pagi hari. Benar-benar suatu pengalaman yang aneh namun nyata. Tapi berkat hal tersebut, Taehyung bisa semakin menyayangi sang istri karena tahu bagaimana pengorbanan seorang wanita. Tapi aku mau punya anak laki-laki, sayang, rengek pemuda itu dengan tahu malunya. Jika saja Jiwo sudah bisa memahami apa yang tengah kedua orang tuanya bicarakan, Ian yakin anak mereka itu pasti akan jijik melihat kelakuan sang apa. Itu kan keinginanmu, bukan keinginanku. Lagi pula jenis kelamin bayi adalah takdir dari Tuhan. Bagaimana bisa aku merengek pada istrimu? Tanya Ian tak habis pikir. Aku tidak merengek, hanya saja mari punya anak laki-laki, balas Taehyung. Ian lebih memilih untuk mengabaikan ucapan sang suami. Karena menurut gadis itu, menurutnya ucapan sang suami sama dengan halnya masuk ke dalam lubang buaya dengan sukarela.
Sampai detik ini, terkadang Ian masih tidak bisa percaya jika anak yang dulunya selalu memanggil ia Nuna, serta hobi mengikutinya kemana-mana bagaikan anak itu dan induknya, kini bisa jadi seorang pemimpin rumah tangga bagi Ian dan anak-anak mereka. Entah sejak kapan, Kim Tae-hyung berubah menjadi sosok dewasa yang bisa memutuskan banyak hal. Padahal dulu ia selalu bertanya pada Ian apa ia sudah melakukan hal yang benar dan meminta Ian meyakinkan jika ia tidak salah. Banyak kelakuan saat memutuskan banyak hal, tapi kala itu Ian merasa sangat maklum karena Tae masih berusia muda. Tapi kini setelah menjalani kehidupan rumah tangga hampir 2 tahun lamanya, Tae telah menunjukkan kualitasnya yang mampu diacungi jempol sebagai seorang kepala rumah tangga. Ia tak pernah lagi terlihat ragu dalam mengambil keputusan, tapi juga tak pernah mengesampingkan pendapat sang istri dan selalu melibatkan Ian dalam setiap diskusi masalah rumah tangga mereka. Ian hanya bisa merasa bersyukur bisa berjodoh dengan pemuda itu, meskipun di luar sana banyak sekali pihak yang melakukan hubungan rumah tangga mereka karena jarak usia keduanya yang lumayan jauh. Orang-orang menyebut Ian seperti berumah tangga dengan seorang anak kecil yang tak tahu apa-apa dan menganggap Ian yang akan kerepotan sendirian. Padahal itu sama sekali tak benar. Justru sejak Ian menemukan kenyamanan dan bisa menerima kenyataan Kim Tae-hyung adalah suaminya, gadis itu merasa usia mental Tae-hyung jauh lebih dewasa dibandingkan dengan dirinya. Pemuda itu bisa bersikap mengalah tapi tegas juga, mau menghibur serta mengerti keadaan sang istri, yang mana hal semacam itu belum tentu lelaki yang usianya jauh lebih tua daripada Tae-hyung bisa melakukannya. Sudah Tae-hyung bilang usia hanya angka, yang penting sekarang mereka sudah hidup dengan bahagia dan hendak menyambut kehadiran anak kedua, Kim So-jun, kapan lahirnya, tanya Nyonya Choi saat berkunjung di apartemen pagi ini. Sejak ada pengasuhan, Tae-hyung dan Ian memang sudah sangat jarang melibatkan anggota keluarga untuk merawat Jiwo ataupun Ian ketika sedang membutuhkan. Sebenarnya masih minggu depan, tapi perutku sudah terasa mual sejak 2 hari yang lalu, balasnya dengan entengnya sembari membujuk Jiwo yang susah diminta untuk mandi pagi ini. Semakin hari tingkah gadis berusia hampir 1,5 tahun itu semakin luar biasa tak kenal lelahnya. Karena sudah bisa jalan, Jiwo memiliki hobi bertualang, pergi ke segala tempat yang ada di apartemen ini. Ian terkadang merasa iba pada pengasuhan yang harus jalan ke sana kemari untuk mengikuti langkah si kecil Jiwo. Karena juga sudah bisa sedikit bicara, mulutnya juga ikutan cerewet minta ampun, dan seketika menjadi bad mood ketika ucapannya tidak bisa dimengerti oleh orang dewasa karena pelafalannya yang masih belepotan. Lantas mengapa kau tidak segera pergi ke klinik, tanya Nyonya Choi. Aku pergi ke sana setiap hari, balasnya dengan candaan. Tentu saja ia pergi setiap hari untuk bekerja, bukan periksa kandungan. Prediksi anak kedua mereka berjenis kelamin laki-laki dan Tae-hyung memberikan nama Kim So-jun yang telah disetujui oleh Ian dan seluruh anggota keluarga. Kau ini sudah hampir melahirkan, kenapa masih sibuk bekerja? Omel Nyonya Choi, sebentar lagi nenek mertuamu akan datang kemari. Akan aku adukan jika kau sudah banyak memaksakan diri. Di mana-mana orang yang hampir melahirkan itu banyak melakukan persiapan juga istirahat yang cukup, bukan malah lebih mementingkan pekerjaan. Lanjutnya, aku sudah bekerja sejak 1 bulan yang lalu, hanya sekedar melihat-lihat keadaan klinik yang memberikan penjelasan. Sudah 2 hari berturut-turut juga aku datang untuk memeriksa kapan So-jun bisa segera lahir. Meskipun terkadang perutku terasa mulas, tapi dokter bilang belum ada pembukaan sama sekali. Sini, Jiwo biar denganku saja, pinta Nyonya Choi mengambil alih, karena kelihatannya Ian agak kesusahan dengan Jiwo yang sudah tak sabar ingin kembali pergi jalan-jalan. Sedangkan pengasuhan masih dipersilakan untuk sarapan terlebih dahulu, mengisi tenaga sebelum akhirnya harus mengikuti si kecil yang sedang aktif-aktifnya. Sementara Tae-hyung pergi keluar sebentar untuk membeli popok serta susu Jiwo yang stoknya hampir habis. Minta suamimu itu untuk segera pulang dan mengantarmu menuju klinik, kata Nyonya Choi ketika melihat Ian yang baru saja meringis kesakitan karena perutnya yang dilanda kontraksi. Tidak perlu terburu-buru, ini masih kontraksi awal, balas Ian. Kau masih melakukan feeling ibumu ini. Apa kau sudah lupa dengan kejadian saat kelahiran Jiwo dulu? Tentu saja beda. Apanya yang beda?
Pasti tidak bisa menjawab karena sudah kembali meringis kesakitan. Biar aku saja menghubungi suamimu. Jangan, Bu, kasihan jika Taehyung harus buru-buru di jalan. Beruntung Taehyung sudah pulang 10 menit kemudian dan langsung merasa khawatir melihat keadaan sang istri. Pemuda itu bahkan sudah mengambil cuti sejak seminggu yang lalu. Karena takut waktunya terlalu mepet seperti saat kelahiran Jiwoo dulu. Mau pergi ke klinik sekarang, pemuda itu menawarkan. Tidak perlu ditanya lagi dan langsung pergi saja, tidak Nyonya Choi. Bagaimana dengan barang bawaan Jiwoo yang hendak kita bawa ke klinik? Aku belum selesai menyiapkannya kemarin malam. Akan aku lanjutkan sebentar baru kemudian kita pergi ke sana, balas Yen. Memangnya barang bawaan Jiwoo lebih penting daripada kondisi Musta Sojun. Serahkan hal itu padaku saja, sebentar lagi nenek mertuamu juga akan datang, jadi jangan khawatir. Kami berserta pengasuhan yang akan menjaga Jiwoo di sini dan akan segera menyusul pergi ke klinik jika Jiwoo sudah siap, omelnya Choi. Ayo sayang, kita berangkat sekarang, ajak Taehyung. Taehyung dan Yan yang hendak memasuki lift apartemen berpapasan sedangkan Taesu dan Seola yang hendak pergi berkunjung setelah tadi malam mereka mendapatkan kabar dari N jika ia sudah mengalami kontraksi. Kalian akan pergi ke klinik sekarang? Tanya Seola. Ya Oma, balas Taehyung. Apa cucu keduaku akan segera lahir? Bisa jadi, balas Yan singkat dengan menahan mulas. Apa aku perlu mengambil cuti untuk membantu kalian pergi ke klinik? Taesu menawarkan. Tidak perlu apa, hanya minta doanya saja. Sebaiknya apa tetap pergi bekerja hari ini karena kakek pasti membutuhkan apa di perusahaan, tolak Taehyung. Baiklah kalau begitu kalian hati-hati di jalan dan jangan lupa hubungi aku setelah Sojun lahir, balas Taesu. Ya ibu ya, kau juga hati-hati sama perjalanan menuju perusahaan, ucap Seola menanggapi ucapan sang suami. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju tujuan masing-masing. Di tempat parkir mereka sempat berpapasan dengan Nyonya Kim. Wanita itu langsung menurut saat Taehyung meminta tolong agar Nyonya Kim membantu Nyonya Choi untuk merawat Jiwoo dulu di apartemen sebelum nantinya menyusul datang ke klinik.